Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan, hari yang cerah, berkat yang baru, berkat yang melimpah untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya mengawali khotbah saya, ada satu pertanyaan menarik yang mungkin juga perlu kita renungkan. Apa yang akan saudara lakukan di saat ada orang yang menyampaikan sesuatu hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara, atau saudara dipandang rendah, atau dikatai orang, atau saudara direndahkan orang, seolah-olah saudara tidak ada harga dirinya di depan orang itu. Apa yang akan saudara lakukan? Aku nggak terima, Pak. Harga diri seorang laki-laki, harga diri seorang wanita diinjak-injak, apalagi orang lain. Mungkin bisa berbagai macam aksi atau respon dari kita terhadap orang yang menyampaikan hal tersebut. Betul Bapak Saudara? Saudara dibully aja, saudara pasti nggak terima. Betul nggak? Padahal fakta, gitu ya. Misalkan saudara, alah rambutmu keriting, alah kulitmu ireng, cilik metisil begisi ireng, selengkap ya. Saudara tersinggung enggak? Saudara marah enggak? Wah, dasar. Enggak tak lanjutkan, saudara silakan berpikir yang negatif. Mungkin saudara enggak terima. Nek saudara dikatakan binatang berkaki 4 yang sering dirica-rica, oh dasar rica-rica, terima enggak saudara? Oh malah kan, enak nah ya Pak ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saudara, apalagi orang Jawa yang memegang tata kerama, unggah-ungguh, sopan santun dan lain sebagainya. Betul enggak? Di rumah bagi saudara, kita diajari orang tua kita untuk apa? Bertutur kata yang baik. Berani gak misuhi orang tua saudara? Mikir ya? Apalagi memperkatakan kebun binatang kepada orang lain. Masalah saudara. Tapi kali ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar. Bukan berarti untuk ditiru, tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat lebih jauh, menggali lebih jauh pernyataan ini. Jangan ditelan mentah-mentah. Oke Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 7. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau membaca Alkitab itu jangan ditelan mentah-mentah, jangan dipahami, jangan ditafsirkan sesuai pikiran kita. Ya, ini yang bahannya yang menjadi rem bagi pengkhotbah, bagi pemberita firman itu harus betul-betul hati-hati dan tidak bisa menelan mentah-mentah apa yang disampaikan firman Tuhan. Injil Markus pasal 24 sampai 30. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Perempuan Siro, Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro, Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing
yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, sadis tidak pernyataan ini? Pedes gak orang yang mendengar pernyataan Yesus? Dia ini kan guru, dia ini kan dikenal sebagai Tuhan, para pengikutnya menyebutnya Tuhan. Tetapi perkataannya kok seperti itu, saudara? Ini akan menjadi senjata bagi orang yang gak senang tentang kekristenan. Masa Yesus ngomong kayak anjing? Iya, membahasakan, menyebut orang dengan binatang, menganggap bahwa seorang yang di hadapannya itu adalah sebagai rica-rica, sebagai anjing. Gambarnya ngomong gini, enggak pantas aku ngekei roti yang asu kan gitu. Pantasnya gue menungso, gue anak-anakku, kan gitu. Jadi secara tidak langsung Yesus menganggap orang di luar Yahudi, orang di luar Israel itu sebagai anjing. Wah, kok bisa gitu ya? Nah, ini kalau saudara tidak memahami makna dari konteks ini, saudara akan mikir Gusti Yesus kayak kata gendeng gitu, ngomongnya menungso, anjing dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tidak sedang berbicara anjing, binatang atau tidak, tetapi ini adalah kiasan. Ini adalah kata kiasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang ditujukan kepada orang yang di luar Yahudi, orang di luar Israel. Sebab Yesus datang, Yesus menggenapi janji Allah hanya untuk bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang dikasihi oleh Allah, bangsa yang dicintai oleh Allah, yaitu Israel atau Yahudi. Ada orang di luar Yahudi yang menginginkan hak sama seperti orang Yahudi. Artinya Yesus datang itu untuk bangsa Israel. Yesus datang itu hanya untuk orang-orang Yahudi, bukan di luar Yahudi. Karena orang di luar Israel, kalau Bapak Ibu Saudara menyimak dari perjanjian lama, mereka itu adalah bangsa yang kafir, bangsa yang tidak mau percaya kepada Allah Yahweh, Allah Israel, bangsa yang tidak mau ikut, atau bangsa yang benar-benar tidak mengenal Allahnya orang Israel. Maka disebut orang kafir. Maka disebutnya oleh bangsa Israel di zaman perjanjian lama bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu adalah bangsa-bangsa yang menjijikkan, sehingga wajar kalau disebut anjing. Sebab bangsa di luar Yahudi, bangsa di luar Israel itu adalah bangsa yang menjijikkan bagi bangsa Israel. Makanya Allah sempat marah ya ketika Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada orang di luar Israel yang ikut diamankan oleh Yosua. Mereka itu orang yang tidak mengenal, mereka itu orang kafir, mereka itu adalah orang yang nista. Tapi Yosua membawa serta keluarganya orang ini untuk bersama-sama. Parahnya lagi, justru malah mereka ada yang menikah di luar bangsa Israel. Maka terjadilah kebencian bangsa Israel, orang Yahudi terhadap Samaria itu karena ini salah satunya. Menikah antara orang Yahudi, orang Israel dengan orang di luar Israel. Makanya kebencian orang Yahudi itu sampai sebegitunya, memandang bahwa orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang hina, sama seperti ini tadi. Orang yang hina, orang yang dianggap gak penting, orang yang dianggap menjijikkan. Mereka itu adalah bangsa kafir, mereka itu adalah bangsa orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dasarnya di sini. Nah, kembali di sini Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang mau kita lihat bersama-sama, dan ini menjadi kekuatan. Apa yang menjadi kekuatan? Orang di luar Yahudi akhirnya pun juga mendapat hak yang sama seperti orang Yahudi. Karena apa? Karena apa, saudara? Karena
iman. Saudara dan saya semestinya seharusnya sama dengan orang ini. Saudara orang Yahudi? Halo? Saudara orang Israel? Sedangkan janji itu diberikan hanya untuk siapa? Bangsa kesayangan Allah, bangsa milik Allah, yaitu bangsa Israel. Saudara berpihak Israel atau membenci Israel? Tidak. Saudara bukan itu. Saudara dan saya memiliki hak yang sama bukan karena apa-apa. Saudara memiliki hak yang sama seperti bangsa Israel. Saudara dan saya memiliki hak yang sama seperti orang-orang Yahudi karena satu, yaitu iman. Jadi saudara dan saya itu juga tidak lebih dari kata Yesus anjing. Tapi saudara mendapat bagian remah-remah. Karena apa? Percayanya. Saudara yang dikasih Tuhan jangan sombong, makanya jadi orang Kristen. Saudara jadi orang Kristen, saudara mendapat kasih karunia, saudara memiliki janji Allah itu karena apa? Iman. Saudara tidak punya iman dalam Yesus Kristus, sama saudara seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema dahsyatnya kekuatan iman. Kekuatan iman bisa menggugah hati Allah untuk memberikan belas kasihannya kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30 ini, kita akan memahami 3 prinsip penting mengenai dahsyatnya kekuatan iman. Bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara yang perlu kita ketahui berkaitan dengan dahsyatnya kekuatan iman adalah keberanian dan ketekunan iman. Perhatikan perempuan ini saudara. Tidak disebut ya namanya ya, hanya di situ perempuan Siro, Fenisia. Dia adalah seorang Yunani. Tahu sendiri ya, keyakinan Yunani itu seperti itu. Perempuan ini atau perempuan Kanaan ini menunjukkan ketekunan yang luar biasa dalam memohon kepada Yesus meskipun dihadapkan pada tantangan gak gampang. Dia diperhadapkan kesulitan, dia diperhadapkan dengan budaya yang berbeda, dia diperhadapkan dengan iman yang berbeda pada awalnya. Gak gampang saudara. Tapi perempuan ini menerobos semua tantangan itu. Dia memiliki satu keberanian. Dia punya iman. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia menyampaikan satu keluhan. Dia menyampaikan satu pergumulan yang semestinya pergumulan itu tidak bisa diiyakan oleh Yesus. Ditolak loh wanita ini. Betul tidak? Kalau kita mau membahas lebih dalam lagi, ketika wanita ini datang kepada Yesus, perhatikan ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Gak pantas kamu itu datang, gak pantas kamu itu sesungguhnya mendapat kasih karunia, gak pantas sesungguhnya kamu mendapat anugerah itu. Gak pantas. Tapi karena ketekunannya, keberaniannya, dia datang kepada Tuhan. Dan nanti kita akan lihat apa yang ia lakukan akhirnya menggugah hati Tuhan. Yowes, apa yang kau minta, itu yang akan kau terima. Kurang apa Gusti Allah? Bapak Saudara dikasih Tuhan, perempuan ini tidak putus asa meskipun dia harus dihadang ras berbeda. Satu Yahudi, satu Yunani. Rasnya berbeda, kulitnya mungkin juga berbeda warna kulit, dan lain banyak hal perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi Yesus mempertimbangkan itu. Bukan karena budaya, bukan karena ras, bukan juga karena adat istiadatnya, tapi karena iman. Ini yang akhirnya membuat Yesus tergerak hatinya. Bahkan Yesus dari pernyataan awal itu sudah menolak. Gak pantas.
memberi roti itu kepada orang lain. Biarkan anak-anak kenyang dulu, biarkan roti ini dimakan dulu. Artinya anugerah, artinya hal yang baik itu biar dinikmati oleh bangsaku, karena aku datang untuk bangsaku, bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Orang lain kosek. Kalau bahasanya ngomong gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau memprioritaskan memberi, maka ya pasti keluarga dewe yang diutamakan, betul ya? Bukan orang lain yang tidak kita kenal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bagaimana keberanian wanita ini menyampaikan maksud. Beraninya perempuan ini menunjukkan iman. Bahkan dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia datang kepada Yesus. Aplikasinya memperkuat iman. Melalui hal ini, firman Tuhan mengajarkan umat Kristen untuk tidak putus asa dan tetap percaya bahwa Allah mempertimbangkan dan menghargai keberanian orang yang memiliki iman di dalam Yesus. Mungkin banyak hal yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Percayalah, iman itu adalah kunci. Kunci dari segala sesuatu. Melangkah, berjalan dengan iman, percaya bahwa Yesus akan bekerja. Kunci. Banyak hal yang terjadi ketika murid-murid Yesus bersama dengan Yesus, meskipun tidak terucap, bahkan ada yang terucap, ini berbicara tentang iman. Iman mengalahkan segala sesuatu. Iman dapat memecahkan permasalahan apapun. Iman ini dapat menjadi alat yang ampuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena iman wanita ini mendapatkan apa yang menjadi harapan. Apa yang menjadi harapan? Anaknya dilepaskan dari setan. Anaknya kesetanan. Apakah Tuhan Yesus datang? Tidak. Tuhan Yesus cukup datang kepada wanita. Wanita itu datang kepada Yesus dan Tuhan Yesus hanya mengatakan, pulanglah. Betul ya? Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Apakah anak itu sembuh karena datang kepada Yesus? Karena iman dari sang ibu. Yang pertama Bapak Saudara, keberanian dan kekuatan iman itu sangat penting. Itu sangat menentukan bagaimana kita hidup di dunia ini. Kedua, keyakinan akan kasih Allah. Meskipun Yesus mengujinya dengan pernyataan bahwa dia diutus hanya untuk bangsa Israel, perempuan ini tetap percaya bahwa Yesus memiliki kasih Allah, bahwa Yesus memiliki hati, Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan anaknya. Dan satu hal, ini yang menjadi keyakinan perempuan ini, bahwa kuasa kasih Allah, kuasa Yesus tidak dibatasi oleh apapun juga, termasuk batasan budaya. Meskipun batasan adat istiadat, meskipun batasan bangsa mereka berbeda, budaya mereka berbeda, adat mereka berbeda, tetapi kasih Allah ini tidak bisa dibatasi oleh ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengajarkan kepada kita apa? Mendorong kita sebagai orang-orang Kristen untuk memiliki ketekunan, memiliki keberanian seperti perempuan Kanaan ini. Perempuan ini percaya bahwa Allah mengasihi orang-orang yang sungguh berharap akan pertolongan. Saudara butuh pertolongan? Kuncinya di mana? Datanglah kepada Allah. Dengan apa datang kepada Allah? Datanglah dengan iman, datanglah dengan keyakinan, datanglah dengan kepercayaan bahwa Allah akan melakukannya untuk saudara. Amin. Seberapa besar tantangan
Saudara, iman itu kuncinya. Ya, Tuhan Yesus memberikan suatu pengajaran. Dengan iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Saudara mengindikasi itu. Biji sesawi itu tidaklah lebih besar dari, saudara pernah membuat telur kodok itu ya, apa namanya itu, selasih ya? Tidak lebih besar dari itu. Saya dulu pernah punya, nggak tahu hilang di mana. Dimasukkan di botol itu oleh dari teman. Kecil ternyata, bentuknya kayak merica, tapi lebih kecil lagi. Iman sebesar itu bisa memindahkan gunung. Padahal Bapak Ibu Saudara, gunung itu susah nggak dipindahkan. Kecuali gunung dalam piring ya, itu gampang. Tapi kalau gunung, saudara, ini tidak gampang. Tapi Yesus menyampaikan iman sebesar biji sesawi. Ketika engkau menyampaikan gunung itu pindah, maka gunung itu akan pindah. Berani saudara mencoba? Perlu dibuktikan, coba saja. Saudara beriman kepada sesuatu yang mungkin menurut Bapak Ibu Saudara hal yang mustahil. Saudara akan melihat karya Allah. Apa yang disampaikan wanita ini adalah suatu kemustahilan. Orang yang sedang kesurupan ada di rumah, tidak dibawa beserta dengan perempuan itu, tidak dibawa di hadapan Yesus, tetapi karena imannya, apa yang diimani terjadi. Betapa dahsyatnya iman. Jadi saudara jangan pernah bermacam-macam dengan iman. Jangan macam-macam. Ketika engkau meyakini, percaya dengan imanmu, percayalah bahwa itu juga yang akan Allah lakukan untuk saudara. Tapi terkadang saudara, kita itu ngeyel, gadur karpe diri, merasa lebih hebat, merasa lebih kuat dari Allah. Sehingga apa yang kita lakukan itu, kok saya alahin masalah urusan keren. Yang pertama, aku berusaha, betul? Betul atau betul? Yang penting aku berupaya, aku berusaha. Lewes mentok baru siapa? Allah. Allah itu terakhir, betul nggak? Dewes pertentangan mencari jalan keluar tidak menemukan, baru datang kepada Allah. Padahal Allah itu mau mempermudah saudara. Datang kepada Allah, percaya, beriman kepada Allah, Allah menyelesaikannya untuk amin. Gampang enggak? Perlu repot-repot enggak? Kita itu dipermudah loh sama Allah. Hanya yang Tuhan minta itu apa? Percaya. Percaya. Tapi terkadang kita lebih percaya pada diri sendiri daripada percaya kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ini loh iman. Iman itu suatu keyakinan di dalam diri kita terhadap apa yang Allah akan lakukan untuk kita. Biarkan Allah bekerja atas diri kita. Ikuti saja apa yang Allah mau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi terkadang itulah, kita itu tidak lebih seperti bangsa Israel. Betul ya? Wonyol, merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, merasa lebih daripada Allah. Padahal Allah sudah menyediakan Kristus. Datanglah, percayalah, Allah akan mengerjakan. Enak ya? Enak. Dan kita sih gawe awal dewe ribet. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ini yang tidak mudah. Tapi ini dilakukan orang yang datang kepada Yesus. Ini yang terakhir. Kesediaan untuk merendahkan diri. Bentuk kerendahan diri dan kerendahan hati oleh wanita ini apa? Rendah hati, rendah diri itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Rendah hati itu adalah di mana saya tidak merasa lebih dari yang lain. Itu rendah hati. Rendah diri merasa bahwa aku ini tidak mampu untuk melakukan sendiri tanpa ada orang lain. Itu rendah diri. Merendahkan diri dan merendahkan hati. Ini dilakukan oleh perempuan dari Fenisia ini. Di manakah bentuk rendah hati? Di manakah bentuk rendah dirinya? Dia datang kepada Tuhan mengakui bahwa ia tidak sama seperti orang-orang Yahudi lainnya. Dan
Dan dia mengakui bahwa ia memang bukan orang Yahudi. Bahkan ketika Yesus menyampaikan gak pantas memberikan makanan itu kepada anjing, dia menyadari, iya Tuhan, memang benar. Tapi anak-anakku, orang di luar Yahudi, juga memakan remah-remah, juga memiliki iman kepada Engkau. Saudaraku, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Israel yang beriman kepada Yesus, tetapi orang ini di luar Yahudi, di luar iman Yahudi, percaya kepada Allahnya orang-orang Israel, percaya kepada Yesus Kristus, maka apa yang diharapkan, apa yang diimani, itu yang terjadi pada perempuan ini. Kalau kita melihat lebih jauh, kita menerapkan di dalam kehidupan ini, saudara, sama dengan kita. Apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, dan itu terjadi, Allah melakukan untuk kita, bukan karena kita seperti orang Yahudi tadi, bukan karena kita orang yang dipilih Allah secara langsung, bukan. Tetapi kita menjadi pilihan Allah karena memiliki iman yang sama. Kuncinya itu iman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan mungkin saat ini kalau kita tidak beriman, mungkin kita sama dengan orang-orang lainnya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan janji keselamatan itu pun juga tidak ada pada kita. Betul ya? Kita memiliki janji keselamatan itu karena apa? Iman. Percaya Dialah yang memberikan keselamatan sehingga kita mendapatkan. Kalau tidak ada iman kepada Yesus Kristus, ada enggak keselamatan? Tegas firman Tuhan menyampaikan bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Barang siapa mengaku percaya, maka dia akan selamat. Percaya kepada siapa? Yesus. Yesus juga menyampaikan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Artinya keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dan bagi setiap orang yang mau menerima anugerah, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, keselamatan itu akan ia miliki. Makanya tidak ada keselamatan di luar Kristus. Yesus juga memberikan gambaran dalam pokok anggur. Apa yang Yesus sampaikan? Akulah pokok anggur, kamulah ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku, maka ia akan berbuah. Tapi barang siapa tidak tinggal di dalam aku, maka apa yang terjadi? Ia tidak bisa berbuah. Ia tidak bisa melakukan apapun juga. Kalau tidak tinggal di dalam pokok, maka dia akan diapa? Dipangkas, dikumpulkan ranting-rantingnya itu lalu dibakar. Itu kematian kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di sini ada keyakinan, ada kesediaan untuk merendahkan diri, untuk merendahkan hati di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita sombong tadi. Kita tidak merendahkan diri di hadapan Allah. Kita merasa mampu, kita merasa bisa. Kita merasa bahwa kita itu seperti Allah seolah-olah, bisa melakukan semuanya sendiri. Kita sedang tidak merendahkan diri. Tapi kalau kita mau menyampaikan kepada Allah, iya Tuhan, aku ini adalah orang yang tidak berguna. Iya Tuhan, aku ini adalah orang yang tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Itu merendahkan diri. Merendahkan hati kita apa? Ikuti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hal ini mengajarkan kepada kita sebagai umat Kristen untuk memiliki kerendahan hati dan merendahkan diri di hadapan Allah. Jangan memandang bahwa kita mampu. Jangan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu merendahkan diri di hadapan Allah? Jangan pernah merasa mampu.
Jangan pernah merasa bisa, tapi datanglah kepada Allah, akui segala kelemahanmu di hadapan Tuhan. Maka Ia yang akan bekerja, maka Ia yang akan berkarya menyelesaikan apa yang jadi pergumulan saudara. Amin. Itu iman. Berarti kita nggak perlu ngapa-ngapain, Pak. Perlu. Tapi kunci utama kita adalah berserah kepada Allah. Percaya bahwa Allah akan mengerjakannya untukmu. Percaya bahwa Allah akan menunjukkan kasih karunia-Nya menyelesaikan setiap hal yang saat ini sedang kita hadapi. Itu artinya kesediaan untuk merendahkan diri. Jangan ngeyel, jangan merasa bisa, jangan merasa pinter, jangan merasa mampu, jangan merasa kuat, tapi serahkanlah segala kelemahanmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadamu untuk melakukan setiap hal yang saudara hadapi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, semua hal yang terjadi ini mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya iman yang kuat, keberanian untuk menghadapi tantangan dalam hidup dengan keyakinan bahwa Dialah Allah yang adil, Dia yang penyayang bagi semua orang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus dan dengan iman. Kuncinya di situ, Bapak Saudara. Dan saudara akan menyaksikan betapa dahsyatnya kekuatan iman itu. Saudara akan mengalami itu. Dan saudara akan bersuka cita karena apa? Karena saudara akan menjadi pribadi yang kuat. Bukan karena kepintaran, bukan karena kekuatan, bukan karena pengalaman saudara, bukan karena titel saudara, tetapi karena Allah yang mengerjakan kita semua. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa iman itu adalah kekuatan yang besar untuk kita menghadapi setiap tantangan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini yang meneguhkan kami kembali akan dahsyatnya kekuatan iman, supaya kami semakin beriman, kami percaya bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami kerendahan hati, berikanlah kami hati yang senantiasa tunduk kepada Tuhan sebagai bentuk kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami andalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ada satu keyakinan, ketika Tuhan bertindak, maka tidak ada satu hal apapun yang membuat kami lemah, tetapi kami kuat karena Tuhan berkarya melalui iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita mau amini berkat firman Tuhan yang luar biasa dahsyat pagi ini, yang jujur secara pribadi bukan sebuah kebetulan. Pagi ini saya pribadi dalam pergumulan berat saya, Tuhan sudah pakai hamba-Nya Pak Kres untuk meneguhkan iman saya dengan firman-Nya pagi ini. Saya percaya saya kuat di dalam Tuhan bersama iman saya di dalam Yesus Kristus.
Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan saat ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, meninggalkan tempat kudus-Mu ini. Kami akan pulang. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan pulang kami, sehingga kami selamat sampai di rumah dengan penuh sukacita, ada damai sejahtera, karena Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya menaruh iman yang sama di dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup. Kami percaya, kami meletakkan iman kami Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk setiap kami semua. Haleluya, haleluya.